Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan teknik-teknik pemasangan kateter non logam pada laki-laki. Jadi, yang pertama itu pada saat pasien masuk, kita sapa, kemudian kita memperkenalkan diri, lalu kita menanyakan keluhan pasien. Setelah itu kita menjelaskan kepada pasien apa yang akan kita lakukan serta tujuan dan manfaat dari pemeriksaan yang akan kita lakukan. Setelah itu kita harus menjelaskan kepada pasien juga jenis kateter apa yang kita gunakan, di mana letak kateter kita pasang, bagaimana cara pemasangan kateter. Kemudian juga kita di sini memberitahu pada pasien bahwa tindakan ini mungkin ada resikonya, tapi kita juga harus meyakinkan kepada pasien bahwa kita ini sudah mahir dan selalu melakukan pemeriksaan tersebut. Kemudian kita berikan jaminan kepada pasien dan keluarganya bahwa hal ini rahasia hanya pasien dan pemeriksa yang tahu. Kemudian setelah itu di sini juga si pasien ini wajib berhak menolak atau menerima atau setuju pada tindakan ini. Jadi apabila pasien ini setuju, kita akan melakukan terlebih dahulu persiapan alat dan bahan. Yang pertama itu ada tisu, kemudian ada gel, ada larutan antiseptik, ada sabun cair, air mengalir untuk melakukan cuci tangan, kemudian ada obat analgetik, kemudian ada kain kasa steril, ada plaster, ada jarum suntik 20 cc, ada sarung tangan steril, kemudian ada baskom isi klorin 5%, 0,5%, kemudian ada pinset, ada larutan NaCl, larutan Savlor Encer, kemudian ada salve antibiotika. Setelah itu ada juga ember berisi air, ada tempat sampah medis. Dan juga ada lubang steril. Jadi setelah mempersiapkan alat dan bahan yang akan kita gunakan, jadi selanjutnya kita akan mempersiapkan diri kita. Jadi yang pertama kita mencuci tangan terlebih dahulu, lalu memakai kaos tangan steril. Setelah itu si pemeriksa ini hendaknya berdiri di samping kanan pasien. Selanjutnya itu menyiapkan penderita. Jadi yang pertama ini si pasien kita menyuruh untuk melakukan posisi berbaring atau telentang, kemudian kedua lututnya itu lurus dan dipisahkan satu sama lain. Setelah itu kita bersihkan di bagian osteomuretra eksterna dengan menggunakan betadine dan juga kita bersihkan di bagian mons pubisnya. Jadi setelah kita bersihkan itu, kita mengambil dok steril untuk menutupi daerah yang tidak kita lakukan pemeriksaan. Jadi dok steril ini hanya yang terlihat itu hanya bagian yang akan kita pasangin kateter saja. Jadi setelah itu melakukan teknik pemasangan kateter. Jadi yang pertama kita beri pada kateter ini gel di bagian ujungnya, kemudian kita berikan gel di dalam spoit ini 20 cc, lalu kita suntikan di bagian ostium uretra eksternanya. Kira-kira kita tunggu sampai 5 menit agar si pasien ini tidak merasakan sakit pada saat melakukan pemasangan kateter. Jadi selanjutnya saya akan memegang penis dengan jari telunjuk, ibu jari dan jari tengah berada di pihak lain. Kemudian setelah itu saya akan meluruskan. Jadi jika si penis ini licin, maka hendaknya kita menggunakan kain steril. Jadi setelah itu saya akan menarik glans penisnya dengan menggunakan ibu jari dan jari telunjuk, seakan-akan menghadap lurus ke atas atau dengan posisi merenggang. Setelah itu
saya akan memasukkan ujung kateter ini di dalam ostium uretranya sampai masuk mendekati bagian kaurinarianya. Jadi pada saat pemasangan kateter ini dijepit dengan menggunakan pinset. Setelah itu kita pegang dengan tangan, lalu kita dorong kateter ini. Jadi kateter ini kita masukkan secara perlahan-lahan. Jadi ada dua jenis kateter itu. Bila menggunakan kateter non self retaining ini, pada saat urin ini keluar, maka kateter kita akan tarik pelan-pelan sampai urin berhenti mengalir. Jadi jika berhenti, lalu kita masukkan lagi kembali kateternya. Kemudian kateter ini kita fiksasi pada penis dengan menggunakan plaster. Jadi untuk kateter self retaining itu, setelah urinnya ini keluar, maka kateter ini kita dorong lagi sampai dekat di percabangannya. Nah, urin ini akan mengalir dan ditampung pada wadah yang telah disiapkan. Jadi pada balon kateter itu dia diisi dan disuntikan dengan air larutan NaCl. Jadi setelah itu jika kita sudah suntikan, itu tergantung dari kapasitas balon pada pengisian urin tersebut. Selanjutnya kita membuka dop sterilnya. Jadi setelah itu kita hubungkan kateter ini pada penampungan urin. Jadi di sini ada penampungan urin. Setelah kita hubungkan, maka kita fiksasi kateter ini di daerah kranial di bagian pahanya. Kemudian kita akan berikan salve antibiotika di bagian orifisium ostium eksternanya. Setelah itu kita bungkus dengan menggunakan kain kasa steril. Ini untuk mencegah terjadinya infeksi. Jadi kain kasa steril ini diganti setiap 12 jam. Jadi setelah melakukan pemasangan kateter, kita mencuci tangan di wadah yang berisi klorin 0,5%. Kemudian kita melepas kaos tangan kita, lalu membuangnya di tempat sampah medis. Setelah itu kita mencuci tangan asepsis lagi, lalu melakukan perpisahan kepada pasien. Jadi baik, di sini saya akan melakukan teknik pemasangan kateter pada wanita. Pertama itu, pada saat pasien masuk, kita sapa, kemudian kita memperkenalkan diri, lalu kita menanyakan keluhan pasien. Setelah itu kita menjelaskan kepada pasien apa yang akan kita lakukan, serta tujuan dan manfaat dari pemeriksaan yang akan kita lakukan. Setelah itu kita harus menjelaskan kepada pasien juga jenis kateter apa yang kita gunakan, di mana letak kateter kita pasang, bagaimana cara pemasangan kateter. Kemudian juga kita di sini memberitahu pada pasien bahwa tindakan ini mungkin ada resikonya, tapi kita juga harus meyakinkan kepada pasien bahwa kita ini sudah mahir dan selalu melakukan pemeriksaan tersebut. Kemudian setelah itu kita juga berikan jaminan kepada pasien dan keluarganya bahwa hal ini rahasia hanya pasien dan pemeriksa yang tahu. Kemudian setelah itu di sini juga si pasien ini wajib berhak menolak atau menerima atau setuju pada tindakan ini. Jadi apabila pasien ini setuju, kita akan melakukan terlebih dahulu persiapan alat dan bahan. Jadi yang pertama itu tisu, kemudian ada gel, ada larutan antiseptik, ada sabun cair, air mengalir untuk melakukan cuci tangan, kemudian ada obat analgetik, kemudian ada kain kasa steril, ada plaster, ada jarum suntik 20 cc, ada sarung tangan steril, kemudian ada baskom isi klorin 5%, 0,5%, kemudian ada pinset, ada larutan NaCl, larutan Savlor Encer, kemudian ada salve antibiotika.
Setelah itu ada juga ember berisi air, ada tempat sampah medis, dan juga ada lubang steril. Jadi selanjutnya kita akan mempersiapkan diri kita. Jadi yang pertama kita mencuci tangan terlebih dahulu, lalu memakai kaos tangan steril. Setelah itu si pemeriksa ini hendaknya berdiri di samping kanan pasien. Selanjutnya itu persiapan penderita. Yang pertama itu kita bersihkan dengan menggunakan betadine di bagian orifisium eksternanya, di bagian vulva dan mons pubisnya. Kemudian setelah itu si pasien ini dalam keadaan posisi litotomi. Setelah itu si pasien kita akan menutup bagian yang tidak kita melakukan kateter dengan menggunakan dok steril. Jadi setelah pemasangan dok steril itu, maka kita akan melakukan pemasangan kateter. Jadi hendaknya pemeriksa ini berdiri di sebelah kanan pasien. Lalu boleh didampingi dengan perawat. Setelah itu saya akan memegang kateternya dengan menggunakan ibu jari dan jari telunjuk. Lalu saya masukkan di dalam orifisium uretra eksternanya. Jadi setelah itu saya akan mendorong sampai urinnya keluar. Jadi bila menggunakan kateter non self retaining ini, setelah urin keluar maka kita di sini menempatkan lubang ujung kateter di atas leher dengan kandung kemih. Jadi kateter ini kita fiksasi dengan menggunakan 2 plaster. Jadi masing-masing ada di bagian paha dan di bagian bokongnya. Jadi sedangkan menggunakan kateter self retaining ini, jadi kateter posisi begini, urin keluar maka kateter didorong masuk sampai dekat pada percabangan kateter. Jadi apabila urinnya ini mengalir ditampung pada wadah yang telah disiapkan, balon kateter yang telah diisi dengan NaCl, maka tergantung ini kapasitas balonnya yang berisi urin. Jadi setelah itu kateter ini kita tarik keluar sampai tertahan pada balonnya. Jadi hal ini untuk mencegah pengisian balon sementara pada ujung kateter yang masih terisi urin. Setelah itu dok sterilnya. Lalu kateter yang telah kita pasang ini kita hubungkan dengan balon penampung kateternya. Setelah itu kateter kita fiksasi di bagian daerah kranial pahanya. Jadi setelah pemasangan selesai, maka saya akan mencuci tangan lagi di wadah yang berisi NaCl 0,5%. Jadi ini kaos tangan saya buka secara perlahan-lahan. Jadi mulai dari yang bagian kiri dulu saya lepas sampai ke tengah, kemudian saya buka yang bagian satu juga, lalu saya satukan menjadi satu. Kemudian saya buang ke tempat sampah medis. Setelah itu saya akan melakukan cuci tangan asepsis, lalu mengeringkan lap dengan lap atau tisu. Kemudian itu saya akan melakukan perpisahan pada pasien.